Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus pandai bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita dengan sungguh-sungguh mengamalkan sunnah, contoh teladan kehidupan beliau dalam sehari-hari, baik itu dalam perkara ibadah, akidah, bahkan dalam urusan sehari-hari. Mudah-mudahan akan menambah keberkahan kehidupan kita, utamanya di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat insyaallah. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan luangkan ngaji hikmah, melanjutkan pada pembahasan yang lalu dari sebuah kitab yang indah, yaitu Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di bagian kedua beliau menyampaikan iradatukat tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwah al-khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu meninggalkan urusan duniawi, termasuk di dalam perkara mencari rezeki. Padahal Allah telah menempatkan engkau pada satu asbab. Asbab itu adalah sebab. Dalam bahasa lainnya adalah sebuah usaha di mana Allah telah membekali manusia, baik itu akal, insting, ya, sebagai sarana untuk meraih atau memperoleh kehidupan, nafkah sehari-hari, baik itu secara pribadinya dan juga untuk keluarganya. Adalah termasuk adalah termasuk dalam bisikan syahwat yang samar. Ya. Jadi minasyahwatil al-khafiyah. Minasyahwatil khafiyah. Termasuk bisikan syahwat yang halus, samar. Kemudian beliau melanjutkan wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan sebuah asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada satu kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan, kemunduran dari himmah. Himmah di sini adalah sebuah tekad spiritual yang luhur, yang mulia. Sebuah kata yang indah, sebuah kiasan atau bahkan penjelasan yang begitu indah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk dinasihatkan kepada kita semua, bahwa beliau menyampaikan keinginan kita untuk meninggalkan duniawi, meninggalkan urusan mencari rezeki, padahal Allah menempatkan pada sebab itu. Ya, maka hati-hati. Jangan-jangan ini adalah sebuah syahwat. Jadi, semangat kita untuk ibadah bukan berarti meninggalkan asbab-asbab, meninggalkan perkara duniawi. Bahkan, bagaimana caranya setiap aspek-aspek aktivitas kehidupan sehari-hari itu bisa bernilai akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim
juga menasihatkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah fima atakallahu daral akhirah, terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadamu di negeri akhirat. Artinya Allah memang menyuruh kita untuk meraih akhirat, meraih sesuatu yang bernilai akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi nasihat yang indah dari Allah Subhanahu wa taala ini itu menyuruh kita di samping semangat akhirat atau semangat ibadah kita kepada Allah tinggi, maka tidak boleh melupakan urusan dunia. Bahkan wa ahsin kama ahsanallah, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk melakukan kebaikan-kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Kalau sudah urusan akhirat pasti baik. Kebaikan-kebaikan dunia ini bisa bernilai akhirat. Salah satunya Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa yaqta. Mengawali segala sesuatu dengan bismillah, apabila tidak tentu akan putus. Putus di sini adalah putus nilai akhiratnya. Jadi di sini para sahabat semua yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita petik dari nasihat Syekh ya, adalah ketika seseorang semangat dalam urusan akhirat, padahal dia harus mencari asbab dunia untuk kehidupannya, untuk kehidupan sehari-harinya, untuk nafkahnya, diri dan keluarganya, maka itu termasuk syahwat. Kalau ternyata misalnya dia iktikaf di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid, lalu kemudian tidak mengurusi perkara urusan rizki, tidak mencangkul di sawah, di ladang, tidak bekerja, tidak beraktivitas, sementara dia harus melakukan itu, melakukan sebab itu untuk sebagai sarana kehidupan, maka ini termasuk bagian dari celah juga, bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Begitu sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'iqamatillah. Dan nasihat yang berikutnya tadi, sebaliknya, keinginan seseorang melakukan satu asbab padahal Allah sudah menempatkan dia pada suatu kedudukan yang tajrid. Jadi memang ada ya kedudukan seseorang di mana dia ya oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah didatangkan. Ya, barangkali bisa jadi memang misalnya ya secara logis saja kita tidak berbicara sesuatu yang misalnya hujan emas atau dia menemukan emas gaib segala macam, tidak seperti itu. Kita yang logis saja, misalnya dia sudah mendapatkan turun-temurun warisan perusahaan dari orang tuanya, sehingga kemudian mengalir terus tuh pundi-pundi harta. Sehingga apa? Dia cukup dengan ibadah, sedekah, bermunajat kepada Allah, istiqamah. Karena apa? Perusahaannya sudah berjalan sesuai dengan manajemen. Sehingga dia sebagai pengawas atau mungkin karena manajemennya, direkturnya segala macam sudah diurus oleh karyawannya atau orang-orang yang dia percaya. Sehingga kemudian dia tinggal menikmati sahamnya itu. Tinggal menikmati hasilnya, profit atau dari sebagian aset itu. Sehingga cukup. Bahkan ada penyebutan 7 turunan dia habis. Bahkan karena ini perusahaannya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, produk-produknya, sehingga kemudian insya Allah akan terus berjalan. Maka tinggal memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, seolah-olah orang memandang, wah enak sekali ya kehidupannya. Kok hanya di rumah saja, nyantai gitu kelihatannya. Ke masjid bisa iktikaf berlama-lama. Jangan melihat seperti itu. Karena apa? Yang bersangkutan memang oleh Allah ya, wa ahsin kama ahsanallah. Oleh Allah telah diperlakukan baik ya dengan urusan dunianya tadi. Sehingga apa? Dia tinggal menambah urusan akhiratnya, menambah kualitas akhiratnya. Ya, dan jangan katakan kemudian wah enak kalau gitu. Enak bagaimana? Hisabnya urusan hartanya juga berat di akhirat. Jadi hidup ini memang betul-betul sawang sinawang. Jadi kita melihat posisi kita ya. Jadi
ketika kemudian ada asbab di sana, ada sebab di mana kita harus mencari penghidupan sehari-hari, ya, nafkah, maka bagaimana caranya supaya di dalam aktivitas kita sehari-hari, ya, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Namun ketika ada di antara sahabat semuanya yang kemudian produktif, tidak harus dengan menguras pikiran, menguras tenaga, tetapi sudah terjalankan dalam sebuah sistem. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, sudah punya perusahaan, atau mungkin dia menanam investasi yang halal di sana, sehingga dia mendapatkan hasil dari investasi itu karena sebelumnya mungkin bisa jadi ini ya, misalnya ini contoh saja ini, ya, dapat warisan berapa M dari orang tuanya, ya, atau dari kakeknya, lalu kemudian dia tanamkan, investkan ke, contohnya apa ya, peternakan sapi misalnya, yang amanah di sana. Lalu kemudian karena ini berapa ekor sapi nih, banyak sekali, ya, peternakan sapi atau penggemukan sapi atau macam-macam lah, akhirnya kemudian apa, berkembang, sehingga dalam sebulan saja dia bisa memperoleh profit misalkan 10 juta misalkan, atau 15 juta dari sapinya itu yang banyak itu. Maka sudah tidak perlu repot-repot pikir. Kenapa? Karena sudah dipikirkan oleh manajemen. Nah, adapun kemudian yang manajemen ini ada wasilah, di mana dia harus mengelola dengan amanah. Nah, ini pun juga bisa berbuah pahala. Bisa berbuah pahala. Bisa berbuah atau bernilai ibadah apabila kemudian semuanya diawali dengan bismillah. Jadi semua peran ini bisa dimainkan oleh setiap kita sebagai sarana ibadah, sarana untuk menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, diawali dengan bismillah, dengan niatan yang ahsan, dengan niatan yang baik. Bahkan kata Allah, wa ahsin, dan teruslah berbuat baik dan perbaiki kualitas kebaikan itu. Di pembahasan sebelumnya juga pernah kami sampaikan dengan beberapa itu, ya, kerja keras, kerja cerdas, planningnya jelas, tuntas, ya, lalu kemudian ikhlas, ya, bahkan kemudian dengan cara-cara yang cerdas, dan seterusnya, ya, di pembahasan sebelumnya sudah pernah kita jelaskan itu, kata motivator harus seperti itu caranya kalau dalam meraih dalam urusan kesuksesan dunia. Namun, ya, harus kita ingat, tetap bersyukur di dalam bingkai apapun yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan jangan iri terhadap orang lain. Jangan memandang orang lain dengan dengki. Karena tidak ada habisnya. Karena ada orang yang kemudian dia hanya cukup dengan tanda tangan. Dia hanya cukup melihat lokasi-lokasi, lalu kemudian terjadi deal misalnya karena dia punya properti dan sebagainya. Lalu wah, enak sekali ya. Dia sudah naik mobil mewah, rumahnya bagus, ya, tinggal teken tanda tangan, gaji mengalir gitu kan. Terus kemudian kegiatannya kok jalan-jalan. Jangan memandang seperti itu. Ya. Jadi jangan melihat seperti itu. Jadi sawang sinawang. Jangan dikira orang yang seperti itu dia tidak ada beban pikiran. Pasti dia memikirkan juga, mungkin memikirkan perusahaannya, memikirkan modalnya dia putar, memikirkan dan sebagainya. Ya, kita sering mendapati seseorang yang kemudian di bidang properti, ya. Kalau kita melihatnya, wah, enak sekali nih properti, untungnya pasti besar. Untungnya ratusan juta, bahkan M-an. Ya, ternyata apa? Beliaunya sendiri kemudian mengeluhkan. Ternyata penjualannya lambat. Sementara dia harus nyicil, bayar hutang. Jadi oleh karenanya sawang sinawang, kata orang Jawa. Jadi para sahabat semua, ini cara, ya, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, agar bisa membangkitkan nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, lalu bisa menekan nafsu sayyi'ah, nafsu yang buruk. Agar kita tahu kita pada posisi seperti apa, sehingga rasa bersyukur kita selalu mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentu paling tidak sabar atas setiap apapun yang Allah ujikan kepada kita dan juga keluarga kita. Nah, ini ya. Nah, sehingga Allah selalu berpesan kepada kita dengan gelora semangat. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kata Allah, apabila telah selesai menunaikan salat, ya,
maka bertebaran. Nah, pertebaran ini macam-macam, artinya menunjukkan bahwa manusia itu punya mobilitas tinggi. Ada yang bertebarannya ke pasar, ada yang bertebarannya melanjutkan aktivitas, mungkin dia ngajar, guru. Ada yang bertebarannya kemudian ada sebagian dokter, ya dia ngobati perawat dan sebagainya. Ada yang kemudian dia harus pergi ke sawah dan seterusnya, bertebaran di muka bumi. Nah, inilah sahabat semua yang dirahmati Allah, nasihat yang indah dari Syekh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengingatkan kepada kita, kita harus tahu posisi kita. Ya, jangan sampai kemudian memaknai sebuah zuhud ya. Ya, kemudian dengan berdiam diri di masjid, iktikaf lama di situ, tidak ngurusi dirinya, tidak ngurusi keluarganya, tidak mencari nafkah, padahal dia harus pada posisi mencari nafkah. Adapun kemudian seseorang yang dia ya sudah diberikan kemudahan oleh Allah, ya, dengan misalkan tidak terlalu kerja keras, tapi malah lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, pasti hina, pasti akan celah orang-orang seperti itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap apapun yang terjadi, apapun yang telah Allah titipkan kepada kita, keluarga kita, ini semuanya bisa segera kita bijaksana, karena inti hikmah itu adalah bijaksana. Ya, inti hikmah itu adalah bijaksana. Nah, bijaksana itu identik dengan bagaimana bisa meningkatkan syukur, bagaimana bisa menambah kualitas sabar, sehingga kemudian apapun yang Allah karuniakan, ya, bagaimanapun kondisi di mana sekarang dan saat ini, ya, yang kita terima, dan itu semua adalah karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan sebuah janjinya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan nikmat itu macam-macam. Ya, pagi hari ini kita bernafas dengan lega, dengan segar, itu juga merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terelakkan. Sehingga harus bersyukur. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Karena setiap saat, setiap waktu, bahkan jangan kalau ada lebih cepat dari detik, disitulah kita harus tetap bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Mudah-mudahan kita semakin bijaksana menghadapi kehidupan, menghadapi segala hiruk pikuk kehidupan kita ini, ya, dengan terus bersyukur, sehingga Allah kelak akan menghadiahkan sebuah keindahan yang luar biasa, buah dari syukur, buah dari sabar kita, yaitu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehat pikiran kita, sehat kalbu kita, sehat jasad kita, sehat keluarga kita, dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pelindungan, utamanya dari gangguan syaitan, sehingga keberkahan terlimpah, semangat untuk terus ibadah dan istiqamah senantiasa terhias pada diri kita dan keluarga kita. Akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.